Ciliawati, SSC MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Bandung. Sebelumnya tahun 2020 saya ditempatkan di SMP Negeri 55 Bandung. Di sini mulai tahun 2022 di bulan April. Keunggulannya kalau secara geografis ini sangat diuntungkan karena dekat dengan jalan provinsi, jalan Sutraman, jalan Permadiani, lalu di belakangnya banyak sekali padat penduduk sehingga mereka akan sekolah ke SMP ini sangat mudah dan tercover oleh sekolah ini, itu geografisnya. Lalu dengan sekolah SMK negeri pun, SMK atau SMA negeri sangat dekat, sehingga itu keunggulan geografisnya. Lalu ada keunggulan lagi di sekolah ini khususnya untuk peserta didik atau siswa, yaitu dalam hal akademik. Jadi di dalam akademik banyak sekali siswa SMP Negeri 22 telah mengukir prestasinya. Misalnya futsal juara 1, 2, dan 3 sejagat. Lalu ada karate juara 1 se-Kota Bandung. Lalu ada silat juga se-Kota Bandung. Lalu ada sepak bola, bahkan dari sepak bola ini ada beberapa siswa yang mendapatkan piagam Suratin, yaitu. Jadi di non akademik siswa sangat antusias karena banyak prestasi yang didapat. Nah, kalau dari jumlah siswa atau daya tampung siswa di sekolah ini untuk kelas 7 pada saat PPDB itu 34 dikali 8 kelas. Tetapi jumlah siswa yang mendaftar itu hampir 2 kali lipat dari yang daya tampung. Sehingga untuk mengantisipasi tersebut, saya atau tim PPDB hanya menambah saja dalam satu kelas itu dua siswa. Untuk selebihnya tidak bisa karena kebetulan kelasnya tidak mencukupi dan lahan di SMP ini masih kurang, terlalu kecil. Sudah mencukupi dengan jam mengajar minimal 24 dan maksimal 40, dan hampir semua guru sudah tercukupi. Hanya untuk tenaga pendidik dengan jumlah tenaga pendidik 46, 44 itu adalah tenaga pendidik yang ASN dan P3K, sementara yang 4 masih HPN atau honor peningkatan khusus. Kalau program, biasanya saya membuat program kepala sekolah. Nah, sebelum membuat program kepala sekolah, kami membuat dulu rencana kerja jangka menengah selama 4 tahun. Setelah membuat RKJM, membuatlah rencana kerja tahunan. Di dalam rencana kerja tahunan ini, lebih terperinci lagi ada di dalam program kepala sekolah. Nah, program kepala sekolah itu semua mencakup di RKT dan masukan program dari 4 warga. Nah, itu semua ada. Dan program-program tersebut harus berlandaskan atau memakai prosedur dari rapor pendidikan. Jadi ketika kita membuat RKJM, RKT, program kepala sekolah, itu harus berpatokan kepada rapor pendidikan SMP Negeri 22 Bandung. Di dalam rapor pendidikan itu ada beberapa hal yang harus dibenahi. Nah, pembenahan seperti itulah yang harus kita prioritaskan di dalam program tersebut. Alhamdulillah, ada beberapa dengan motivasi dan pembinaan yang intens. Ada beberapa guru yang lulus menjadi calon guru penggerak. Lalu ada guru juga menjadi fasilitator nasional. Ada guru juga kemarin mendapatkan award Ki Hajar Dewantara. Lalu ada juga guru dengan
dengan ketelatenannya masuk ke PMM yang merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka, sehingga PMM-nya dapat terisi sampai 15, mendapatkan sertifikat 15. Dan kemarin saya bina lagi, saya beri motivasi lagi untuk semua guru diwajibkan mengisi PMM begitu. Lalu ada juga guru yang mengikuti PPG. Jadi PPG ada beberapa guru yang mengikuti PPG. Nah, dari semua guru tersebut sebanyak 46 tenaga guru itu semuanya S1, dan ada juga beberapa guru yang S2 dan S3. Nah, itu jadi tidak ada guru yang di bawah S1. Banyak sekali perubahan yang saya lakukan semenjak saya masuk ke sekolah ini, baik berupa perbaikan-perbaikan atau baik juga berupa penataan ulang atau bahkan juga pembuatan. Misalnya kalau untuk perbaikan-perbaikan yang banyak kita lakukan adalah perbaikan atap, lalu ada juga perbaikan keramik, karena di sini sangat rentan. Karena sekolah ini dekat dengan jalan raya, jalan yang selalu ramai 24 jam, sehingga kontur tanah ini selalu berubah. Akibat perubahan tersebut, banyak sekali keramik yang rusak, sehingga hampir setiap bulan kami mengadakan perbaikan keramik. Tetapi perbaikan atap juga perbaikan salah itu selalu diprioritaskan. Lalu ada juga yang namanya permajaan, misalnya permajaan kantin, lalu permajaan ruang olahraga, permajaan ruang guru, lalu ada penataan ulang taman, lalu ada perbaikan pos sampah, dan perbaikan pos ruang kepala sekolah. Juga beberapa yang tahun ini juga akan dibereskan di bulan Desember ini, bekerja sama dengan LSM dan bekerja sama dengan komite ingin memperbaiki aula. Nah, perbaikan lain lagi ada perbaikan karpet dan selasar. Karpet di depan karena kemarin itu licin, maka diganti semua dengan yang tidak membahayakan. Lalu selasar kemarin sudah banyak yang jeleknya, maka diganti semua dengan keramik yang baru. Nah, hal-hal seperti itu permajaan dan perbaikan. Nah, untuk fasilitas pendidikan itu kami bantu, alhamdulillah mendapat bantuan dari dinas, misalnya interaktif, lalu ada juga penambahan kursi, meja dan sebagainya. Nah, itu sangat membantu. Terutama ada yang namanya PBE, pelatihan berbasis sekolah. Di dalam pelatihan tersebut itu mengharapkan guru-guru bersikap cerdas. Artinya dia cukup mampu, mempunyai kapasitas yang besar untuk mendidik. Lalu ada juga yang namanya Kopas 22. Nah, Kopas 22 ini cukup menjadi hal yang sangat dibanggakan, karena di dalam Kopas 22 itu, Kopas itu artinya tas obrolan penggugah aspirasi. Di situ semua guru, baik guru matematik, semua bisa berkumpul, tidak matematik saja atau tidak termimpel, tetapi hampir semua mahasiswa bisa berkumpul untuk membicarakan perkembangan pembelajaran dan perkembangan siswa. Nah, dulu Kopas 22 itu tahun 2022 namanya Kopi 22, komunitas praktisi. Tetapi sekarang diganti menjadi Kopas 22 dengan pertimbangan bahwa
kami merasa bukan orang praktisi, orang yang sangat pandai, tetapi kami semua sama untuk membicarakan hal-hal yang penting untuk siswa, maka diberikanlah namanya Kopasdor. Lalu ada juga untuk kebersamaan guru supaya ada kekompakan, ada Jumat Berkah. Dalam Jumat Berkah itu per 2 mapel dalam satu Jumat, per 2 mapel masak atau menyediakan makanan untuk 60 warga sekolah. Nah, biayanya itu dari tiap guru diminta per bulan itu sekitar 10 sampai 15.000. Nah, mereka akhirnya mengatur supaya di hari Jumat itu menjadi ada yang namanya makan bersama. Nah, itu dalam rangka kebersamaan. Dikatakanlah itu sebagai Jumat Berkah. Lalu ada juga dalam 1 tahun ini kita melakukan family gathering. Mengharapkan dengan kegiatan seperti itu ada friend. Jadi guru tidak memikirkan bagaimana mutu pendidikan di sekolah ini meningkat, sementara gurunya sendiri tidak dicap menjadi supaya mereka jadi fresh begitu. Maka diadakanlah family gathering. Kalau visinya terwujudnya peserta didik yang baik. Baik itu adalah akronim atau singkatan dari beriman, adaptif, inovatif, dan kritis. Jadi sehingga yel-yelnya pun berubah. SMP Negeri 22 baik begitu. Itu akan selalu diingatkan kepada siswa dan semua warga sekolah bahwa tujuan kita, visi kita adalah baik tadi. Nah, itu. Sedangkan misinya ada 7 misi. Di dalam misi tersebut terkandung unsur-unsur baik tersebut. Pertama, model pembelajaran atau metode pembelajaran supaya peningkatan mutu itu tercapai, ada perubahan-perubahan. Jadi guru diberikan workshop, dipanggillah narasumber ke sekolah untuk menerangkan beberapa metode atau model pembelajaran yang bisa anak-anak itu semakin mudah menyerap ilmu. Nah, itu perubahan dari metode pembelajaran. Lalu ada juga sarana dan prasarana kita siapkan, terutama sarana komputer, lalu sarana internet dan sebagainya sudah disiapkan secara penuh. Lalu ada juga penggunaan TPACK. TPACK itu teknologi pedagogika content knowledge. Nah, itu penggunaan teknologi pembelajaran itu dioptimalkan. Dan di sini kebetulan guru-gurunya banyak sekali guru-guru yang muda, sehingga pada saat kita luncurkan penggunaan TPACK tersebut, mereka dengan mudah merespon dan mereka dengan mudah untuk membuat hal-hal yang berhubungan dengan teknologi tersebut. Pertama saya harapkan adalah apa yang sudah di program saya atau beberapa hal-hal atau strategi yang sudah saya tempelkan atau saya berikan warna di sekolah ini, warna yang positif itu diteruskan. Dan kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu perbaikan, silakan perbaikan. Tetapi ada beberapa hal yang saya inginkan adalah peningkatan kualitas pembelajaran, itu yang utama, yang diutamakan, karena ketika anak-anak masuk ke sekolah ada 2 saja yang diinginkan oleh saya adalah peningkatan akademik dan non-akademik. Nah, di SMP Negeri 22 non-akademiknya sudah bagus dengan ada ekskul,
ekstrakurikuler. Tetapi pada saat akademik ini masih menurut saya masih perlu pengembangan peningkatan lebih besar lagi di prestasi akademik. Nah, prestasi akademik tidak akan berhasil jika peningkatan mutu kualitas pembelajaran di sekolah tidak berhasil. Maka saya hanya menginginkan perubahan di kualitas pembelajaran.